Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillahi walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Mari sama-sama kita lebih dulu tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita kembali bersama dimudahkan Allah untuk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu, dan kalau tidak salah mungkin ini perdana setelah libur dari sekian waktu yang diadakan di Masjid Al-Furqan. Dan ala kulil hal, yang jelas kita sama-sama bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki kualitas kita, bagaimana kita berhubungan dengan Allah, bagaimana kita berhubungan dengan manusia. Hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis taklim, satu keadaan yang tidak terasa doa-doa kita terus diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga doa-doa para malaikat yang terus mengalir untuk meminta kepada Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Dan pada malam hari ini kita akan bersama dengan satu bahasan, yaitu berkaitan dengan adab dan sunnah seorang makmum di dalam pelaksanaan salat berjamaah, dan adab dan sunnah seorang imam ketika memimpin salat berjamaah. Sebelumnya mungkin ada satu hal yang perlu ulun sampaikan di kesempatan malam hari ini, kembali sekedar mengingatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi SAW beliau pernah bersabda, di antara sunnah dari sunnah-sunnah Nabi, setelah kita selesai menjalankan ibadah salat maghrib atau selesai menjalankan ibadah salat subuh, maka Nabi SAW beliau pernah menuturkan, kata Nabi, bahwasanya siapapun dari seorang muslim yang dia selesai menjalankan ibadah salat maghrib, kemudian rasa rijlain, posisi kakinya tetap bertahan sebagaimana dia berada di tasyahud akhir. Setelah dia salam, posisi kakinya tetap bertahan sebagaimana dia berada pada tasyahud akhir. Semayakul, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marat kataballahu lahu asyra hasanat maha anhu asyra sayyiat rafa'allahu lahu asyra darajat wa hurrizalu min kullil makruh wa hurrizalu minasyaitonir rajim wa kan idza aznabahu dhanban la yusibuhu musibatan illa syirkin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari seorang muslim setelah dia menjalankan ibadah salat maghrib, tentunya setelah dia ucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pada riwayat Imam Abi Daud, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu pun juga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Selesai dia mengucapkan salam, kata Nabi, kemudian dia membaca kalimat istighfar, tentunya astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dia lanjutkan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia mendapatkan 5 keutamaan. Keutamaan yang pertama, kata Nabi, kataballahu lahu asyra hasanat. Allah berikan 10 ganjaran pahala, 10 kebaikan. Maha anhu asyra sayyiat.
Allah menghapus 10 dosa dan kesalahan dia. Rafa'allahu lahu asyra darajat. Allah angkat 10 derajat bagi dia. Hurriza lahu min kullil makruh. Allah jaga dia dari semua apapun yang dia benci. Wa hurriza lahu minasyaitonir rajim. Allah jaga dia dari semua tipu daya syaitan. Mohon maaf, ada 6 keutamaan. Yang ke-6 kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza adzabahu dzanban, kalaulah seandainya di hari itu dia mendapatkan dosanya, dalam artian dia melakukan perbuatan dosa, dosa dia kata Nabi tidak akan pernah menjadikan musibah bagi dia kecuali dosa syirik, Ini 6 keutamaan. Dengan dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kapan itu dibaca? Setiap selesai ibadah salat maghrib, setiap selesai ibadah salat subuh. Diharapkan kata Nabi, tsani rijlain, posisi kakinya tetap bertahan sebagaimana dia di tasyahud akhir, belum melipat, belum bersila. Dan ini sunnah dari sunnah Rasul. Ada memang riwayat yang menyebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tanpa ada yuhyi wa yumiit. Riwayat ini sahih. Tapi kalau kita bicara 6 keutamaan tadi, itu didapatkan dengan memasukkan kalimat yuhyi wa yumiit. Ulangi, ada sebahagian kita yang hafal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca 10 kali pada subuh, 10 kali pada maghrib. Hadis ini sahih. Tapi ketika bicara 6 keutamaan, maka dia masukkan kalimat yuhyi wa yumiit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jalur pada riwayat Abi Daud, Ibnu Majah disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi itu masukkan kalimat yuhyi wa yumiit. Dari 3 jalur tersebut disebutkan keutamanya ada 6 tadi. Kataballahu lahu asyra hasanat, Allah berikan 10 kebaikan, 10 pahala. Maha anhu asyra sayiat, Allah hapus 10 dosa dia. Allah hapus 10 dosa orang tersebut. Rafa'allahu lahu asyra darajat, Allah angkat 10 derajat. Hurriza lahu min kullil makruh, Allah jaga dia dari semua apapun yang dia benci di hari itu, musibah atau apapun yang dia tidak menginginkannya. Wa hurriza lahu minasyaitonir rajim, Allah jaga dia dari tipu daya syaitan. Fa idza adzabahu dzanban, kalau seandainya dia melakukan perbuatan dosa di hari itu juga kata Rasul, dosa dia tidak akan pernah menjadikan musibah bagi orang tersebut kecuali dosa syirik. Kita tahu musibah itu kadang terjadi sebabnya adalah kita kebanyakan dosa, kemudian Allah ingin tegur kita, Allah ingatkan kita. Terkadang musibah itu juga sebab musibah itu diinginkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengangkat derajat seseorang. Jadi kadang ada orang yang mendapatkan musibah, itu hikmahnya adalah, tujuannya adalah Allah ingin angkat derajat dia. Kadang ada orang yang dapat musibah, Allah ingin bersihkan dosa dia, Allah ingin tegur orang tersebut. Sekarang bagaimana membedakan antara seseorang tersebut ditegur oleh Allah dengan orang yang diangkat derajatnya? Karena terkadang musibahnya sama. Ada orang sama-sama kena musibah kebakaran, wa'iyadzubillah. Yang satu boleh jadi mohon maaf ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diingatkan oleh Allah. Yang satu boleh jadi Allah ingin angkat derajat orang tersebut. Ada orang yang sama-sama terkena musibah banjir. Yang satu boleh jadi diangkat derajatnya oleh Allah karena datangnya musibah tadi. Yang satu boleh jadi ingin dihapus dosa orang tadi. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah dilihat bagaimana sebelum terjadinya musibah tadi. Kalau mungkin sebelum terjadi musibah tadi dia adalah orang yang mohon maaf banyak melakukan kezaliman, pelanggaran dan yang lainnya. Datanglah musibah tadi, maka ini boleh jadi teguran oleh Allah Subhanahu
Ta'ala, Allah ingin kembali ke Allah. Dan dia bersyukur daripada urusannya nanti pada kehidupan akhirat. Terkadang ada orang yang dia sholat, dia puasa, dia menjalankan ketaatan, tahu-tahu musibah datang kepada dia sebagaimana orang yang pertama. Maka jenis orang yang seperti ini Allah ingin angkat derajatnya. Dan tidak ada musibah yang terberat, kata Rasul, yang terberat. Apakah karena dosa mereka mendapatkan musibah? Tidak. Allah ingin angkat derajat para Rasul. Allah angkat derajat para Rasul dan para Nabi. Maka Sallallahu Alaihi Wasallam boleh menyebutkan seberat-berat musibah itu dirasakan oleh para anbiya, para nabi dan para rasul. Tsumma amsal fal amsal. Kemudian orang setelahnya dan orang setelahnya. Orang-orang soleh setelahnya dan orang-orang soleh setelahnya. Dan kita tahu semua musibah yang kita rasakan, kita dapatkan di hari ini, itu mayoritas sudah dirasakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan lebih kuat, lebih besar. Kita kehilangan keluarga kita. Rasulullah banyak kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Kita mungkin pernah dihina, kita pernah mungkin dicerca, Rasul lebih parah lagi. Kita mungkin pernah sakit, Rasulullah sakit beliau lebih daripada sakitnya manusia biasa. Hampir semua musibah yang terjadi pada dia dirasakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bahkan lebih berat. Apa hikmahnya? Hikmahnya sekali lagi Allah ingin angkat derajat para Rasul. Bahkan kita tahu di akhir-akhir, di detik-detik kematian Rasul merasakan dahsyat dan sakitnya yang Nabi nanti di sorga. Dan hikmahnya juga ada untuk menyampaikan pesan kepada kita, sakaratul maut itu berat, sehingga orang tidak bermudah-mudah, tidak menyepelekan. Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah, jadi kembali kepada hadis tadi, bagus bagi kita untuk mengamalkan zikir tadi, baik setiap selesai ibadah salat maghrib ataupun setelah ibadah salat subuh. Setelah dia ucapkan salam, dia bisa istighfar dulu, dia baca Allahumma antas salam, kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi tanpa yuhyi wa yumit pun hukumnya boleh. Tapi kalau kita bicara 6 keutamaan tadi, itu didapatkan dengan memasukkan kalimat yuhyi wa yumit. Dan diharapkan posisi kakinya bertahan sebagaimana posisi tasyahud dia. Kalau sudah untuk membaca bacaan tadi, hendak bersila silahkan, hendak merubah posisi duduknya diperbolehkan. Dan ini hanya berlaku di 2 waktu sholat, subuh dan maghrib. Sekali lagi itu diharapkan dan itu dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi dengan bacaan tersebut kita terhindar dari musibah. Boleh jadi dengan bacaan tersebut syaitan tidak mampu untuk menjerumuskan kita. Boleh jadi. Boleh jadi dengan bacaan tersebut ini sebab dosa dan kesalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwanu fillah rahimakumullah, kita masuk pada adab dan sunnah yang sangat dianjurkan Nabi ketika kita salat berjamaah. Kita akan mulai berkaitan dengan bagaimana idealnya seorang makmum di dalam melaksanakan salat berjamaah dengan seorang imam. Yang pertama yang dipesankan Nabi kepada kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sakinati wal waqar, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian mendatangi salat berjamaah, maka berjalan dengan tenang. Sakinatu wal waqar, tenang dan jangan terburu-buru, kata Rasul. Dan ini adab. Kalau kalian ingin salat berjamaah, kata Nabi, kalian berjalan tenang dan tidak perlu untuk terburu-buru, tidak perlu untuk mengejar rakaat seorang imam di dalam pelaksanaan sholat. Kenapa Nabi perintahkan bagi kita mendatangi sholat berjamaah dengan tenang? Agar tidak mengganggu orang-orang yang sudah mengerjakan sholat bersama imam. Karena terkadang berlarinya kita, terburu-burunya kita, itu terdengar mungkin dari sebahagian orang. Dan ini kezoliman, tanpa terasa terjadi kezoliman. Yang kedua adalah
Kenapa itu diperintahkan untuk berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru, agar kita punya fokus pada saat kita sholat. Karena terkadang sikap terburu-burunya kita, sikap tergesa-gesanya kita, untuk takbiratul ihram saja, kita tidak punya fokus. Kadang kita terburu-buru, kita tergesa-gesa, takbir Allah Akbar, tidak benar-benar kita perhatikan. Padahal kita tahu takbiratul ihram itu kunci bagaimana kita masuk di dalam sholat. Makanya perintah Nabi, sakinah wal waqar. Kalian tenang, kata Nabi, jangan terburu-buru. Karena kata Rasul adraktum fasallu. Kalian dapat imam pada posisi apapun, langsung masuk sholat. Jangan tunggu imam masuk pada gerakan-gerakan berikutnya. Rasul tahu orang-orang yang terburu-buru, orang-orang yang tergesa-gesa dalam sholat. Rasul tahu mengejar yang namanya rakaat imam. Maaf, ketika akan memulai sholat, kita mengejar agar kita sempat dapat rakaat bersama imam. Makanya kata Rasul, fama adraktum fasallu. Kalian berjalan tenang saja, jangan terburu-buru, kata Nabi. Kalian dapat posisi imam dalam keadaan apapun, ikut sholat. Karena kata Nabi, wa ma fatakum fa'atimu. Kalau kalian kurang rakaat, sempurnakan, kata Rasul. Ada solusi yang tawarkan Rasul, ada jalan keluar. Karena tidak dianjurkan kita ini terburu-buru pada saat kita akan mengerjakan sholat. Terburu-buru itu secara umum dilarang dalam agama kita, karena al-ajalatu minasyaitan, kata Rasul. Sikap terburu-buru, sikap tergesa-gesa itu dari syaitan, kata Nabi. Kecuali di beberapa keadaan yang kita diperintahkan untuk kita cepat, untuk kita diharapkan segera. Contoh seperti misalnya bayar hutang, itu segera. Jangan terburu-buru, bayar hutangin aja. Tidak, itu segera. Atau seseorang yang sudah siap untuk menikah, segera dia menikah. Kalau seseorang itu sudah siap untuk menikah, segera dia menikah. Ya, dia sudah menghitung semua, dalam artian dia sudah siap, segera dia menikah. Karena pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang sangat diperintahkan. Bayangkan, ini ibadah, amalan yang tanpa terasa kita terus mendapatkan pahala. Kalau ada orang yang menikah, bertahan pernikahannya 10-20 tahun, 20 tahun terus dia dapat pahala. Kalau ada orang yang menikah, bertahan pernikahannya 30 tahun, 40 tahun, 40 tahun, terus dia dapat pahala. Ketika dia ucapkan, saya terima nikahnya, di detik itu dia sudah dapat pahala. Setiap hari, jam, menit, detik, terus dia mendapatkan pahala. Kenapa? Dia mengerjakan sunnah dari sunnah-sunnah. Bicara masalah sholat khususnya, maka Nabi, kalian terburu-buru, kata Rasul, dan ini sunnah bagi apa untuk kita memperhatikan dinyatakan Rasul, karena semua syariat yang diperintahkan Allah dan Rasul itu kemaslahatannya kembali pada kita. Tahu hakikat manfaatnya kembali kepada kita. Makanya kemaslahatan dan kemanfaatan, karena itu yang dinyatakan oleh Allah. Wa ma utitu min, kata Allah, hanya sedikit diberikan ilmu. Jadi itu yang pertama. Jangan terburu-buru lagi ketika kita masuk dalam sholat berjamaah. Berjalan dengan tenang. Kalau kita dapatkan posisi imam seperti apapun, langsung ikut sholat. Maksudnya, kata Rasul, kalau toh seandainya kita kehilangan rakaat, tidak dapat rakaat, imam sudah terlanjur sami Allah liman hamidah, pada dapat rakaat lagi. Jangan tunggu imam masuk pada rakaat berikutnya, langsung ikut saja tasmi sami Allah liman hamidah, langsung ikut saja. Kita ikuti saja. Imam sudah sujud, jangan kalian tunggu bangun dari sujud baru kita takbir Allah Akbar, tidak.
kita ikut sujud meskipun ketika itu dipastikan kita tidak dapat rakaat. Karena paling tidak pada saat kita mengikuti gerakan imam tadi, paling tidak kita sudah dapat pahala sunnah. Makanya di akhir hadis Nabi menyebutkan wa ma fatakum fa'timu, kalian kurang rakaat sempurnakan. Kurang 1 rakaat sempurnakan, tambah 1 rakaat. Kurang 2 rakaat, kalian harus 2 rakaat. Kecuali sholat Jumat. Kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat, seorang yang tidak mendapatkan rakaat yang kedua pada sholat Jumat, maka perintah Nabi fal yusalli arba'an, dikerjakan sholat 4 rakaat layaknya sholat zuhur. Kita masbuk sholat Jumat. Masbuk sholat Jumat. Sholat Jumat kita tahu 2 rakaat. Imam sudah masuk di rakaat yang kedua. Sudah masuk di rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua, apa yang kita lakukan? Perintah Nabi fal yusalli arban, dia harus kerjakan salat 4 rakaat zuhur. Imam sudah tidak sami Allah liman hamidah rakaat yang kedua. Apakah kita 2 rakaat? Tidak. Kita kerjakan salat itu 4 rakaat. Kenapa? Karena ketika itu kita sudah tidak mendapat rakaat Jumat. Ketika kita tidak mendapatkan rakaat Jumat, kelaziman hukumnya ada dia ganti dengan zuhur. Dia ganti dengan zuhur. Tapi apakah dia mendapatkan pahala Jumat? Dia mendapatkan pahala Jumat tapi tidak sempurna. Dia tidak sempurna. Apakah dia dihukumi sholat Jumat? Dia dihukumi mengerjakan sholat pada hari Jumat. Paling tidak dia sudah punya niat. Jadi sekali lagi, untuk sholat Jumat, ada orang yang masbuk di 2 rakaat. Maka apakah dia 2 rakaat? Tidak, kata para ulama. Dia kerjakan 4 rakaat layaknya sholat zuhur. Ada tasyahud awal. Kenapa? Karena ketika itu dia sudah tidak mendapatkan rakaat Jumat. Tapi dia dapat pahala jamaah Jumatnya. Beda hukum orang yang dapat rakaat dengan orang yang dapat jamaah, beda. Kita sholat maghrib 3 rakaat. Ada orang yang baru masuk, dia dapat sudah di tasyahud. Apakah dia dapat pahala jamaah ketika dia sholat ikut dengan imam? Dia dapat pahala jamaah. Apakah dia dapat pahala maghribnya dengan imam? Tidak. Begitupun ketika pada hari Jumat kerjakan ibadah Jumat. Ya, mungkin karena dia batal di hari Jumat, dia harus keluar dari shaf, kemudian dia ambil air wudhu, balik dia selesai wudhu, dia dapatkan ternyata imam sudah masuk di rakaat yang kedua pada hari Jumat. Nah, apakah dia kerjakan Jumat 2 rakaat? Tidak, dia kerjakan zuhur 4 rakaat. Karena dia tidak mendapatkan rakaat Jumat bersama imam. Karena yang namanya Jumatan itu harus dengan berjamaah, kadang boleh sorangan. Dia dapat pahala Jumatnya, tapi tidak sempurna. Dia tidak dapat rakaat Jumat. Ketika tidak dapat rakaat Jumat, maka konsekuensi hukum, kelazimannya adalah dia akan kerjakan salat zuhur. Ini yang dimaksud arba'an, akan salat 4 rakaat. Cara di hari ada perkara-perkara yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sama bahwasanya ketika kita masuk di dalam salat berjalan dengan tenang, jangan terburu-buru. Yang kedua, Rasul sangat tekankan kepada kita makmum jamaah ketika mengerjakan salat, pada saat kalian sudah siap, kata Nabi, untuk memulai takbir, segera kalian bertakbir, kata Rasul. Lihat bahasa Nabi, idza kabbara fakabbiru. Imam takbir, maka segera kalian takbir. Di dalam tatanan ilmu bahasa Arab, setiap kata fa
maka ini menunjukkan perbuatan tersebut segera, hampir tidak ada jeda. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Orang belajar bahasa Arab pasti ngerti. Belajar nahwu, balaghah dan yang lainnya. Ini karena ini dasar. Pelajaran dasar. Setiap kata kerja dimulai dengan huruf fa dalam bahasa Arab, maka ini menunjukkan perbuatan tersebut segera, hampir tidak ada jeda. Bahasa Nabi, idza kabbara fakabbiru. Kalau kalian bertakbir, fakabbiru, ada huruf fa, maka segera bertakbir. Artinya, ketika imam sudah Allah Akbar, jangan belawas-lawas takbirnya. Kita makmum jangan macam-macam yang dibaca. Segera Allah Akbar, ikuti saja langsung. Jadi Rasul ingin pesankan kepada kita, imam sudah mulai, sudah segera kalian mulai. Dan ini memberikan faedah kepada kita agar tidak ada ruang lagi untuk membaca bacaan apapun sebelum takbir. Tidak perlu mohon disibukkan dengan bacaan apapun. Karena berlama-lamanya kita untuk bertakbir disibukkan dengan bacaan-bacaan apapun, ini mencederai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mencederai perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah siap, ya sudah segera bertakbir. Tidak perlu kita baca ini, baca itu, macam-macam. Imam sudah ghairu maghdubi alaihim waladhdallin, amin, hanya bertakbir. Ini pun kadang-kadang mohon maaf, setelah saya bertakbir, batal pulang sedih. Habis itu bertakbir pulang. Ini perkara yang tidak diharapkan. Adab seorang makmum, ketika dia sudah tahu imam sudah bertakbir, segera dia bertakbir. Yang ketiga, kita tahu bahwasanya bacaan surat atau ayat di dalam sholat-sholat jahriyah itu hanya dimiliki oleh imam, tidak untuk makmum. Ingat, makmum kita di dalam sholat berjamaah, makmum ketika sholatnya jahriyah di 2 rakaat awal, makmum tidak dianjurkan sama sekali untuk membaca surat atau ayat kecuali Al-Fatihah. Bacaan surat atau ayat di 2 rakaat awal yang sifatnya sholatnya jahriyah, salat jahriyah sholat yang disuarakan, maghrib, isya dan subuh. Setelah Al-Fatihah di 2 rakaat itu hanya mutlak milik imam, tidak untuk makmum. Kita makmum hanya diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW pada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ketika beliau menceritakan, satu hari kami sholat subuh bersama Nabi SAW, faqara rajulu thumma qala alaihi salatu wasallam, ketika satu hari, kata Abu Hurairah, kami mengerjakan sholat subuh berjamaah bersama Nabi, ternyata ada orang yang membaca di belakang Rasul SAW. Selesai sholat, maka Nabi kemudian berkata kepada kami, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, kata, apakah ada di antara kalian membaca di belakang saya? Apakah ada orang yang membaca di belakang saya, kata Rasul. Sahabat yang membaca tadi, dia menyatakan, na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, saya membaca ya Rasul. Apa kata Nabi? Ini poin kita. Kalian jangan baca apapun illa bi fatihatil kitab, kecuali hanya surat Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah. Ini dalil kata para ulama. Makmum tidak diperkenankan membaca surat atau ayat di 2 rakaat awal yang sholat sifatnya jahriyah. Sholat 2 rakaat, maghrib 2 rakaat awal, isya 2 rakaat awal, subuh yang 2 rakaat. Terkadang imam membaca surat atau ayat dan kita hafal bacaan tadi, kita umpati bacaan tadi. Apakah ini boleh? Tidak diperbolehkan. Bahkan jumhur ulama menyatakan hukumnya makruh. Sahabat itu dituntut Nabi SAW. Ketika Rasul menyatakan, la'akuna khalfa imamakum, apakah ada orang di belakang saya tadi membaca, kata Rasul. Benar ya Rasulullah, kami membaca. Kata Nabi, jangan kau baca apapun kecuali Fatihatul Kitab, kecuali hanya Al-Fatihah, kata Rasul. Kecuali Al-Fatihah, kata Rasul SAW. Jadi kadang imam baca satu surat dan kita hafal, kadang kita ikuti. Apalagi bacaan imamnya nyaman misalnya, merasa nyaman, kita ikuti. Terbawa kita dengan bacaan imam tersebut. Apakah ini diperkenankan? Tidak. Karena ketika kita diperdengarkan ayat Al-Quran, kita diperintahkan untuk mendengarkan dan merenungkan. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah, kata Allah.
Jadi terkadang, mohon maaf, kesalahan dari makmum, dia ikut membaca surat atau ayat. Kita tidak bicara Al-Fatihah. Al-Fatihah silahkan, dia ikuti bacaan imam Al-Fatihahnya boleh. Imam Alhamdulillahirrahmanirrahim, dia Alhamdulillahirrahmanirrahim, silahkan. Imam Ar-Rahmanirrahim, dia baca Ar-Rahmanirrahim, silahkan. Tapi membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah di 2 rakaat awal yang sholatnya atau subuh yang, maka tidak diperkenankan, karena itu hak mutlak milik seorang imam. Sebagaimana Nabi ketika itu menegur sahabat, kalian jangan baca apapun, kata Nabi, kecuali hanya baik imam ataupun makmum dianjurkan secara umum baca Al-Fatihah dan surat ataupun di 2 rakaat awal. Kita sholat zuhur berjamaah dengan imam, setelah Al-Fatihah kita masih punya waktu baca surat. Ya mungkin bacaan surat yang pendek-pendek saja silahkan. Tapi kapanpun imam ruku, maka kita segera ruku. Asar misalnya kita berjamaah, selesai Al-Fatihah, kita baca surat dan ayat. Bacaan surat dan ayat itu hanya berlaku di 2 rakaat. Baik sholatnya sifatnya jahriyah ataupun sir. Ulangi, ini kaidah dalam baca surat atau ayat. Bacaan surat atau ayat itu hanya berlaku di 2 rakaat awal. Baik sifatnya jahar ataupun sir bagi seorang imam. Adapun bagi seorang makmum, bacaan surat atau ayat hanya berlaku di 2 rakaat awal, hanya pada sholat sir. Imam dianjurkan membaca surat atau ayat di 2 rakaat awal dalam semua sholat dia. Dalam semua sholat dia. Kita bicara sholat yang wajib, yang 5 waktu sholat tadi. Semua sholat di 2 rakaat awal dianjurkan bagi imam untuk membaca surat atau ayat, baik sholatnya sifatnya disuarakan ataupun tidak. Sekarang pindah kita ke makmum. Makmum, dia hanya dianjurkan membaca surat dan ayat hanya di 2 rakaat awal sholat yang sifatnya sir, zuhur dan asar. Rakaat ketiga ataupun rakaat keempat tidak berlaku lagi untuk membaca surat atau ayat, baik imam ataupun makmum. Kenapa? Rakaat yang rakaat harus lebih pada rakaat 3 dan 4 itu tidak. Untuk apa? Untuk memberikan pesan 3 dan 4 itu daripada rakaat yang kedua. Karena rakaat kedua ada bacaan surat atau ayat, dan rakaat kedua dia lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Alhamdulillah sudah masuk Isya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.